Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu dalam program Marturia Ministry hari ini Jumat 27 Mei 2022. Pagi ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua berada dalam anugerah berkat dari Tuhan. Khusus untuk saudara yang berulang tahun kelahiran di hari ini, Bapak Edwin Tenlima, anak Yoanda Mainivil Harefa, Bapak Devi Parsaoran Pakpahan, dan Ibu Sri Miarti. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru. Kami juga menyapa keluarga Bapak Theodorus Kriste Dervi Lasut dan Ibu Desi Agnice Adolfin yang berulang tahun perkawinan di hari ini. Selamat ulang tahun perkawinan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu. Ibu Bapak, saudara, memulai seluruh aktivitas hidup kita di hari ini, mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru pemberian-Mu. Kami akan menjalaninya, kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, buatlah kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1-8 adalah merupakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan yang kita baca bersama tadi menceritakan tentang Rasul Paulus yang melaksanakan pelayanannya di Korintus. Di Korintus Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang yang ikut mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ada pasangan suami istri, Priscilla dan Aquila, yang profesi mereka sama sebagai pembuat tenda atau pembuat kemah. Ada juga yang bernama Titius Justus yang rumahnya bersebelahan di rumah ibadat. Rumahnya itu dipakai sebagai tempat pelayanan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ditolak untuk mengajar di rumah ibadat. Mereka menerima Rasul Paulus, ibu bapak, dan mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya, memberi diri dibaptis, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ibu bapak saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan,
Tuhan akan selalu membuka jalan untuk kita. Tantangan boleh ada di depan kita, tapi selalu juga ada jalan keluar bagi kita. Dan Tuhan dapat memakai siapa saja. Tuhan punya banyak cara untuk meluruskan dan untuk membuka jalan bagi kita ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada. Asal saja kita percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah berfirman kepada kami hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Mampukan kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya ada tantangan yang kami hadapi memang, tetapi kami sungguh meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami jalan keluar. Sehingga nama Tuhan terus dipuji, nama Tuhan terus dimuliakan dari dalam kehidupan kami. Amin. Demikian Ibu Bapa, renungan kita saat ini. Selamat menjalankan aktivitas kehidupan di hari ini. Ingat, jaga kesehatan kita masing-masing, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.